Oke, jadi di video kali ini gue bakal ajarin lu cara mencari altcoin yang paling efisien dan dipakai sama tim-tim kita. Sebelum kita mulai videonya ya, aku cuma mau kasih tahu ke kalian dulu nih, kalau altcoin itu tai. Jadi semua altcoin itu ujung-ujungnya bakalan hancur. Nggak ada altcoin yang kalian hold selamanya seumur hidup sampai mati, itu nggak ada. Jadi altcoin itu tai. Apakah altcoin bisa bertahan lama? Bisa. Altcoin itu seperti saham, gue bilangnya. Jadi ada foundernya, ada projectnya. Kalau foundernya mati, projectnya belum tentu berjalan sesuai sama yang mau foundernya. Setelah lo tahu altcoin itu tai, ya, lo harus tahu batas waktu untuk invest di altcoin itu cuman 1 bulan sampai 3 bulan. Which is ini naratif yang sedang tren. Dia biasanya cuma bertahan 1 sampai 6 bulan. Mentok-mentok nih 1 tahun. Itu pun cuma beberapa altcoin yang bisa bertahan seperti itu. Biasanya akan turun lagi, turun lagi. Itu yang harus lo tahu. Jadi nggak ada yang namanya invest di altcoin selama seumur hidup. Sudah tahu nih altcoin itu seperti apa. Sekarang aku jelasin ke kalian bagaimana cara hunting altcoin yang paling efisien, paling bagus gitu. Jadi ini aku bikin terstruktur ya, supaya kalian enak. Jadi satu persatu secara step by step. Pertama, kalau misalkan kalian mau cari altcoin yang bagus, apa yang perlu kalian perhatikan? Ini sama kayak main saham, gue bilangnya. Kalau misalkan main saham, kalian ngapain kalau mau cari saham yang bagus? Kan orang bilang kan saham itu ada fundamentalnya, Bitcoin sama kripto tuh nggak ada fundamentalnya. Altcoin itu sampah semua. Iya betul, altcoin itu sampah semua, tapi bukan berarti nggak ada fundamentalnya. Bukan berarti nggak bisa diriset. Ini aku pakai analogi saham karena mungkin kebanyakan dari kalian itu banyak yang dari saham juga gitu. Kalian kalau di saham, itu kan pertama-tama yang harus kalian tahu itu industrinya. Nomor satu, kalian harus tahu industri. Maksudnya apa? Untuk sebuah saham atau kripto itu naik, itu perlu yang namanya cash flow, ya kan? Ada yang namanya money flow masuk ke dalam suatu project. Jadi kalian harus tahu industri apa yang paling growing karena kita tahu ya, kunci dari kenaikan suatu project, altcoin atau saham atau apapun itu yang pertama adalah hype. Hype atau rame. Jadi harus rame dulu. Kalau misalkan gak ada yang peduli sama ini, kalian mimpi lah. Kalian bilang mau apa invest tinggal tidur terus tiba-tiba naik, itu nggak mungkin. Kalau seandainya nggak hype, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau invest di situ. Uangnya dari mana gitu? Jadi industrinya harus rame dulu, harus banyak yang tertarik, banyak yang melirik. Hype kalau di industri kripto itu dia bukan hanya sebagai sektor industri, tapi kita sebut dengan yang namanya naratif. Jadi kalian harus cari naratif mana yang paling bagus, yang growth-nya paling cepat. Caranya gimana? Pertama kalian cari dari throwback dulu ya, ke belakang. Misalkan beberapa bulan yang lalu, growth-nya paling signifikan itu apa? Misalkan, gua waktu itu hunting render gitu misalkan. Itu kan cara carinya dari naratif. Karena di situ uangnya ngumpul. Kalau nggak ada ini, kalian mau fundamental, kalian mau ngomongin tai lah, semua mati semua. Terus kalau sudah tahu nih, naratif yang bagus apa? Sudah tahu sektornya bagus nih, growingnya paling bagus nih, kalian harus cari yang namanya fundamentalnya. Fundamental. Jadi dari naratif nih, kalian screening koinnya semua, kira-kira yang lagi hype itu apa-apa aja, kalian cari fundamentalnya, riset satu-satu gitu. Cara risetnya tuh sebenarnya simple ya. Dari fundamental ini, lo harus tahu tim developernya itu kerjanya seperti apa, foundernya itu kerjanya seperti apa. Misalkan lu tahu fundamental segala macam teknologinya, tapi foundernya nggak betul, jadi tai. Contoh, Manta. Manta itu sebenarnya bagus. Serius, fundamentalnya itu sangat-sangat bagus. Kalau kalian pelajari, itu modeler blockchain itu sangat jarang di kripto. Tapi yang dilakukan foundernya apa? Promosi kemana-mana, tapi projectnya nggak jalan. Setelah kalian sudah dapat foundernya itu bagus, baru nanti kalian cek fundamentalnya. Cara kalian tahu foundernya itu bagus dari mana? Nih, gua kasih tahu rahasianya. Track recordnya seperti apa? Nih, timnya sama foundernya itu pernah punya kasus nggak? Tim developernya itu siapa-siapa aja? Wakil CEO-nya siapa aja? Itu pernah kena kasus nggak? Kalau dia sudah pernah ngerakpul orang, track recordnya jelek, tinggalin aja projectnya. Nggak usah kalian meresikokan sesuatu untuk sesuatu yang seperti ini.
gitu. Tapi kalau dia punya track record bagus, berhasil terus, ini bisa. Cara lain selain kalian cek di track record, kalian bisa baca di biodata dan segala macam, tapi itu nggak terlalu penting lah. Yang penting itu track record pernah punya masalah atau enggak, dan nih ada cara lain. Kalian bisa cek dia di podcast. Biasa kan banyak lah founder-founder altcoin itu yang jelasin projectnya itu seperti apa, diundang di podcast, dia bicara. Jadi di situ kalian bisa lihat visinya nih sebenarnya apa. Dan kalian bisa cek, nih orang kerjanya sesuai nggak sama yang dia ngomongin di podcast. Jadi podcast sama yang dia kerjakan itu harus sesuai. Podcast harus sama dengan kerjaannya dia. Kerja secara realita. Jadi nggak cuma ngomong doang. Itu cara kalian tahu foundernya sama tim-timnya. Jadi kenapa gue bilang ini utama? Karena ini misal nih, kalian naik kapal, kalau misalkan kalian nggak kenal sama pengemudinya, nggak tahu founder timnya, mau kalian bilang kapalnya bagus kayak gimana, Titanic, tapi kalau orangnya tolol, nggak bisa mengemudikan, mati juga. Sudah kalian ini, kalian baru cek yang namanya teknologi dan fundamental. Sorry tulisannya jelek karena gue bukan pengajar sebenarnya. Tapi sharing aja nih. Teknologi dan fundamental. Jadi kalau kalian sudah tahu nih, supirnya jago, bisa lewatin badai dan segala macam, dia harus punya teknologi dan fundamental yang memadai dong. Gak mungkin kapalnya kapal ecek-ecek, gak mungkin pakai speedboat yang kecil terus mau disuruh lewatin samudra kan susah. Jadi kalian harus lihat, ini coin projectnya ini seperti apa, projectnya teknologinya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Ini cara risetnya ya. Jadi pertama kalian lihat dulu, baca white papernya. Misalkan render, 3D rendering, komputasi. Jadi itu use case-nya nyata gitu. Teknologinya ada dan use case-nya nyata. Fundamental ini ada juga kaitan dengan yang namanya problem solving. Jadi suatu koin atau project itu dia harus punya sesuatu yang punya real use case, ada kegunaan nyatanya di dunia kita. Jadi bukan kayak cuma ngomong ini begini, ini begitu, tapi nggak ada gunanya di dunia nyata, itu agak susah. Dia punya project ada itu, ada suatu masalah yang terselesaikan dari project yang dia bikin. Itu kita bisa invest di situ. Tapi kalau nggak ada sama sekali, dia cuma datar-datar aja, itu nggak mungkin growing. Kita cari yang paling bagus, kita harus cari yang seperti ini gitu. Kalau kalian mau invest yang so-so aja, ya itu seserah kalian. Tapi kan kita mau cari altcoin yang paling bagus ya kan. Kita cari yang teknologinya paling bagus, real use case-nya ada, sama dia punya problem solving tentang masalah yang ada di dunia nyata gitu. Setelah kalian baca white paper-nya, kalian lihat community-nya seperti apa, sama dia punya data on-chain seperti apa. Selain itu kalian cari juga tentang dia punya ekosistem seperti apa. Ini barang ekosistemnya seperti apa. Nih aku kasih tahu kalian cara cek data on-chain itu pakai token terminal. Itu buat data on-chain. Ini kalau kalian mau cek holdernya seperti apa, growth-nya seperti apa, jaringannya serame atau gimana, kalian bisa pakai ini. Bisa pelajari inilah sendiri. Ini nggak ada di video ini karena agak ribet. Banyak yang data-data yang harus kalian pelajari dari token terminal ini. Tapi kalau kalian bisa ini, kalian bisa tahu yang namanya data on-chain juga gitu. Kalian bisa belajar tentang cara cari gitu dalamnya tuh seperti apa. Nih, ini kuncinya juga. Orang saham tanya fundamental dari altcoin itu seperti apa? Ini kalian bisa cek dalamnya seperti apa karena ini transparan gitu. Nanti alokasinya seperti apa, ekosistemnya seperti apa, tokenomicsnya seperti apa dari suatu project. Kan tokenomics itu penting ya. Jadi kayak alokasi nanti holdernya siapa-siapa aja, itu kan kelihatan di situ. Itu bakal sangat-sangat berpengaruh untuk konfidensial kalian juga. Nah, setelah kalian sudah riset semua tentang data fundamental ini, use case-nya kalian sudah tahu, teknologinya kalian sudah tahu bagus, semuanya sudah bagus, apa yang kalian perlukan lagi? Kalian harus perhatikan yang namanya investornya. Holding company apa yang mau invest di projectnya dia? Apa aja sih yang sudah invest di projectnya dia? Institusi apa yang pernah invest di projectnya dia dan masih hold barangnya sampai sekarang? Kalian harus tahu. Misal, kalau misalkan ada multi-coin capital atau three row capital atau apalah gitu yang punya track record di search-nya nih bagus nih orang. Karena kita tahu follow smart money. Kalau smart money-nya masuk, kemungkinan besar dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi sudah kita riset semua panjang lebar nih. Kalau misalkan smart money nggak ada yang mau masuk situ, berarti dia ada sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi kalau sampai smart money-nya masuk sini, berarti
kemungkinan besar ini semua dia tahu ini bagus, jadi dia masuk gitu. Jadi kalian harus cari top-top hedge fund yang benar-benar jago di industri kripto. Kalian bisa cari walletnya tuh dia pegang apa enggak nih. Jadi ini kalian perlu. Kalian bisa cari di chain broker, tapi kalau kalian mau cari lebih detail lagi, kalian bisa pakai yang namanya Arkham Intelligence. Arkham itu dia bisa cari wallet-wallet tertentu pegangnya tuh apa. Nah, itu bisa. Atau kalau kalian mau lebih kaya lagi, kalian pakai Bloomberg Terminal. Kalau smart money masuk, kita bisa masuk. Kita sudah lihat nih, semua data-datanya sudah bagus-bagus semua nih. Every single thing itu sudah memadai. Industrinya sudah bagus, kenceng, fundamentalnya bagus, developernya bagus, teknologinya bagus. Investornya juga orang-orang yang kompeten. Yang selanjutnya kita cari adalah apa? Kita cari tentang entry-nya. Kebanyakan altcoin itu korelasinya positif dengan Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin turun, kebanyakan altcoin pasti turun juga. Mau bagaimanapun, sekuat apapun. Itu behaviornya manusia lah. Marketnya itu di Bitcoin. Kalau seandainya Bitcoinnya turun, yang ini pasti money flow-nya keluar semua. Kita harus cari entry yang bagus. Di sini penting yang namanya technical analysis. Technical analysis itu kalian bisa pelajari nantilah gua ajarin lagi. Yang pertama kalian cari entry-nya, itu harus kalian perhatikan apa? Perhatikan Bitcoin-nya. Kalau Bitcoin-nya drop, yang lainnya drop. Kebanyakan. Gitu. Jadi, kalian harus cari momentum di mana Bitcoin-nya ini harusnya bouncing di jangka waktu menengah. Entah kalian bisa pakai time frame daily atau time frame weekly, di mana kalian lihat, oh, Bitcoin-nya bottoming. Alt-nya juga kebetulan bottoming. Nah, ini bisa kita masuk nih, bisa tembak nih. Tapi kalau nggak ada, Bitcoin-nya lagi di top, lagi mau koreksi, terus altcoin-nya juga lagi di top, kalian mau paksa masuk, kalian jadi bahan gorengan. Jangan. Ada ya, orang yang masuk di koin yang sama, dia bisa rugi, gua bisa untung. Atau gua bisa rugi, dia bisa untung. Kenapa? Karena entry-nya nggak benar. Yang perlu kalian perhatikan dalam entry, itu adalah kalian harus tahu korelasinya dengan Bitcoin, kalian harus punya level invalidasi. Kalau kalian misalkan beli terus hold sampai ke nol, itu apakah bisa? Bisa saja. Tapi itu lebih ke manajemen portofolio. Risk-nya kalian atur. Ada beberapa yang trade dia pakai invalidasi, misalkan stop loss berdasarkan teknikal, itu bisa. Ada yang pakai manajemen portofolio. Jadi misalkan kalau misalkan kena stop loss, dia rugi 5%. Kalau misalkan dia hold sampai 0, tinggal lu kurangin aja size-nya. Jadi kalau sampai 0, 5% itu sama. Sama. Itu bisa pakai dua cara yang berbeda. Level invalidasi itu harus jelas gitu. Ini bonus tambahan ya. Kalau misalkan kalian betul-betul niat, kalian bisa cari pakai others. Others ini bisa cari potensial bouncing kebanyakan altcoin ya. Total 3 kita bilangnya. Terus kalian bisa compare lagi dengan Bitcoin dominance. Dengan ini kan kalian bisa dapat area entry yang lebih ideal lagi gitu. Jadi ini cuma masalah soal entry. Kalau misalkan Bitcoin dominance-nya ada potensi drop, kemudian total 3-nya ada potensi naik, Bitcoin-nya ada potensi naik, ini kalian punya industri bagus, kalian bisa tembak. Terus, ini yang terakhir, manajemen portofolio. Kalian nggak boleh risking satu altcoin itu lebih dari 10%. Itu di mana-mana harusnya kalian tahu lah. Altcoin yang seperti ini, apalagi kalau kalian hunting yang middle cap atau small cap, itu nggak boleh lebih dari 5%. Wajib. Karena apa? Karena itu kalau sampai drop sampai ke nol, seperti yang gue bilang, kalian tidak pakai invalidasi, dengan portofolio kalian yang hampir 100%-nya di situ, kalian pasti mati. Karena investment itu kan kita bicara soal bertahan lama kan, bukan soal untung-untungan paling gede siapa. Jadi volatilitas itu penting, cara kalian menjaga portofolio supaya nggak kena drawdown terlalu besar itu penting. Jadi mungkin itu aja ya dari gua. Itu tips paling simple, gua petakan tuh sudah semua. Jadi dari industri ke fundamental, foundernya siapa, track recordnya seperti apa, kemudian teknologinya seperti apa, cari investornya siapa,
Kemudian cari entry-nya bagusnya gimana. Itu sudah semua. Cara paling simple dalam mencari altcoin terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.